Kisah seorang penjual koran. Di ufuk timur, matahari belum tampak. Udara pagi terasa dingin. Alam pun masih diselimuti embun pagi. Seorang anak mengayuh sepedanya di tengah jalan yang masih lenggang. Siapakah gerangan anak itu? Ia adalah seorang penjual koran yang bernama Joseph. Menjelang pukul 5 pagi, ia telah sampai di tempat agen koran dari berbagai penerbit. "Ambil berapa, Joseph?" tanya Bang Dandi. "Biasa saja," jawab Joseph. Bang Dandi mengambil sejumlah koran dan majalah yang bisa dibawa Joseph untuk langganannya. Setelah selesai, Joseph pun berangkat. Ia mendatangi pelanggan-pelanggan setianya dari satu rumah ke rumah lainnya. Begitulah pekerjaan Joseph setiap harinya, menyampaikan koran kepada para pelanggannya. Semua itu dikerjakan dengan gembira, ikhlas, dan rasa penuh tanggung jawab. Ketika Joseph sedang mengacu sepedanya, ia tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah benda. Benda tersebut adalah sebuah bungkusan plastik berwarna hitam. Joseph pun jadi gemetaran. Benda apakah itu? Ia ragu-ragu dan merasakan ketakutan karena akhir-akhir ini sering terjadi peledakan bom di mana-mana. Joseph khawatir benda itu adalah bungkusan bom. Namun pada akhirnya ia mencoba membuka bungkusan tersebut. Yang terdapat sebuah kardus. "Wah, apa isinya nih?" tanya dalam hati. Joseph segera buka bungkusan dengan hati-hati. Alangkah terkejutnya ia karena di dalamnya terdapat kalung emas dan perhiasan lainnya. "Wah, apa ini?" tanyanya dalam hati. "Milik siapa ya?" Joseph membolak-balik cincin dan kalung yang ada di dalam kardus. Ia pun semakin terpejat karena ada kartu kredit di dalamnya. "Loh, ini kan milik Pak Agus. Kasihan sekali Pak Agus." Rupanya ia kecurian, gumamnya dalam hati. Apa yang diperkirakan Joseph itu memang benar. Rumah Pak Agus telah kemasukan maling tadi malam. Karena pencuri tersebut terburu-buru, bungkusan perhiasan yang telah dikumpulkan hilang. Joseph pun dengan segera memberitahukan kepada Pak Agus. Ia menceritakan apa yang terjadi dan ia temukan betapa senangnya Pak Agus karena perhiasan milik istrinya telah kembali. Ia sangat bersyukur perhiasan itu jatuh ke tangan orang yang baik. Sebagai ucapan terima kasih, Pak Agus memberikannya modal kepada Joseph untuk membuka kios di rumahnya. Kini Joseph tidak lagi mengayuh sepedanya untuk mengerjakan koran. Ia cukup menunggu pembeli datang untuk berbelanja. Sedangkan untuk mengirim koran dan majalah kepada pelanggannya, Joseph digantikan dengan saudaranya yang kebetulan belum mempunyai pekerjaan. Semakin hari koran Joseph semakin laku, sehingga banyak peminat-peminat yang ingin membeli koran Joseph. Sehingga usaha dari Joseph semakin meningkat. Usaha dari Joseph semakin sukses dan Joseph pun menambahkan sejumlah anggotanya. Semakin bertambah banyak dan Joseph pun inisiatif membangun ruko untuk meningkatkan usaha dari jual koran dan majalah. 5 bulan kemudian ruko untuk menjual koran pun telah jadi. Joseph dan anggotanya sibuk memindai barang-barang untuk dipindahkan ke ruko baru. Joseph pun semakin meningkatkan usahanya, sehingga Joseph memesan koran dari berbagai kota luar. Usaha Joseph tidak sia-sia, menjual koran dan majalah semakin membaik. Setiap harinya orang-orang pada berebut koran dan majalah yang baru dirilis. Dan berita koran dan majalah sampai ke kota luar. Orang kota luar penasaran dengan koran
majalah yang dibeli oleh Joseph. Hari pun semakin berlalu, tak terasa usaha dari Joseph mulai sukses. Joseph dari yang biasanya dibiayai oleh Pak Agus semakin bertambah jaya. Joseph pun ingin membalas budi Pak Agus kembali yang telah menolongnya dari toko kios hingga ke ruko besar. Joseph pun inisiatif mensurpreskan Pak Agus sebuah motor Beat. Pak Agus dibawanya ke sebuah restoran untuk mengasih hadiah motor tersebut. Sesudah sampai di restoran tersebut, pertama Joseph mentraktir makan keluarga Pak Agus. Setelah selesai makan, ia lanjut ke hadiah Joseph yang ingin diberikannya kepada Pak Agus. Pak Agus pun membawa ke depan restoran dengan mata tertutup. Di hitungan ketiga, Joseph pun membukakan penutup mata tersebut. Alangkah senangnya Pak Agus diberi motor oleh Joseph. Dan itulah endingnya. Semoga dari cerpen saya bermanfaat.